Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Detik Sumsel, kembali saya Darwin Sarkowi di podcast Detik Sumsel. Kali ini kita sengaja menghadirkan dua orang narasumber yang masing-masing adalah pengacara, penasihat hukum dari korban pelecehan seksual. Benar ya? Benar. Pelecehan seksual yang menimpa seorang korban di salah satu rumah sakit swasta di Palembang beberapa waktu yang lalu. Dan kasus ini masih terus berlanjut karena ternyata si penasihat hukum tersangka juga membantah ada alasan-alasan yang ternyata katanya itu tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Di sini kita menghadirkan sengaja dua orang narasumber dari penasihat hukum korban, Bu Febriansyah dan Ahmad Randy dari penasihat hukum korban. Ya, korban aman sekarang? Alhamdulillah aman, tapi dalam kondisi tertekan. Secara psikis tertekan. Oke. Agak malu dia kalau keluar. Oh, malu karena sudah tersebar ya. Informasi ini sudah banyak tersebar bahkan secara nasional. Benar. Korban tertekan sekali karena merasa sangat terhina kondisinya. Dari penasehat hukum korban, Bung Febriansyah, apa yang telah kita lakukan untuk korban, melindungi korban ini? Jadi perlindungan terhadap korban kemarin pada saat kita menghadap di penyidikan itu nanti akan disiapkan LPSK. Jadi lembaga saksi, perlindungan saksi terhadap korban seperti itu. Itu siapa yang menyiapkan? Itu negara. Oh, negara. Oh, dari kepolisian ya? Dari kepolisian. Jadi itu nanti beliau itu memang benar-benar di backup oleh LPSK. Lembaga perlindungan saksi dan korban seperti itu. Artinya sekarang korban dalam kondisi yang bisa dinyatakan bisa aman ya? Ya, karena LPSK. Jadi dilindungi benar-benar terhadap kondisi-kondisi yang kira-kira mengkhawatirkan. Karena korban masih terancam. Bukan terancam, tertekan. Oh, tertekan. Secara batin dan secara psikis beliau sangat tertekan. Apalagi sekarang dalam kondisi hamil, ya kan hampir mau masuk 7 bulan. Kemarin waktu kejadian usia kehamilan 4 bulan. Waktu itu 4 bulan. Karena kejadian ini di Desember akhir, tepatnya di tanggal 20-an. Kejadian tersebut kita buat laporan itu di tanggal 21 malam tanggal 22.30 jam 22.30 itu kejadian. Tanggal 21 jam 22.30. Waktu kejadian korban langsung visum kemudian melaporkan. Benar. Langsung menghubungi Bung Febriansyah. Kondisi saat itu Kondisi korban pada saat itu orang tuanya. Orang tuanya yang melaporkan. Beliau pada saat itu belum sanggup untuk keluar, tapi beliau pada saat itu ada di dalam mobil pada saat itu, tapi beliau tidak berani masuk untuk kantor kita. Tapi dijelaskan oleh kedua orang tuanya kemarin. Kondisi waktu itu benar-benar mereka si korban merasa dilecehkan. Bukan benar-benar, artinya memang benar pada saat datang ke kantor itu, pada saat saya lihat di dalam mobil itu benar-benar dalam keadaan shock, tertekan. Tapi yang saya luar biasa, kami sebagai tim PH yang luar biasa, beliau ini berani speak up. Berani speak up karena beliau katanya dia tidak berani turun, tapi berani ngomong. Artinya beliau ini berani gitu kan. Banyak kan korban pelecehan seksual, mohon maaf, itu banyak berani speak up. Seperti itu. Ibu berani. Yang diomongkan oleh korban itu apa, Bung Febri? Omongan pertama yang disampaikan oleh beliau pada saat itu, beliau ini dilecehkan oleh oknum dokter tersebut. Bentuk pelecehannya seperti apa? Bentuk pelecehannya itu payudara. Payudara, mohon maaf, payudara beliau itu pakai kepala. Ya kan? Pakai kepala. Bukan pakai tangan, bukan ya? Pakai kepala dan pakai tangan juga. Diremas-remas juga, mohon maaf. Seperti itu. Dan pada saat beliau sadar itu bra itu sudah ke sikap tata. Sudah dibuka. Sudah naik ke atas branya. Branya udah naik ke atas. Waktu itu katanya dibius. Apakah merasa? Jadi si korban. Kalau ceritanya itu, jadi menurut pengakuan dari klien kita, pada saat itu beliau ini diiming-imingi oleh oknum dokter tersebut. Waktu masih sadar. Dia ngomong seperti ini, apa itu dok? Bahasa Palembangnya seperti itu.
Ah ini cuma vitamin seperti itu kan, biar lebih strong gitu. Dokter kan. juga Palembang ya? Ya, biar lebih strong. Jangan dong, aku kan bukan pasien. Kalau dari klien kita ini, aku kan bukan pasien seperti itu kan. Nggak apa-apa. Dia ngomong kan, biar lebih strong, biar kuat. Aku lagi hamil dok. Ya tidak ada nggak ada ini. Pengaruh dengan kehamilan. Seperti itu berdasarkan pengakuan dari klien kita. Kalau menurut Bung Feby, kondisi si tersangka waktu itu. Maaf, ini mungkin salah. Ya, sudah merasa terangsang atau seperti apa? Ya kita, ya mungkin seperti itu ya. Mungkin ya, mungkin kalau kita normal tuh mungkin masih bisa berpikir ya. Tapi dalam keadaan itu mungkin kita tidak tahu. Karena kondisi pada saat itu beliau langsung menyuntikkan itu ke korban, klien kita ini. Nah, klien kita ini sempat berbicara pada dokter tersebut. Dok, kok aku pusing ya, seperti itu. Disampaikan oleh klien kita dijawab setelah disuntik itu. Jawablah dokter tersebut. Tidak apa-apa, itu efeknya baik, cuma 10 menit. Disampaikan seperti itu. Nah, dalam keadaan itulah pada saat itu klien kita ini dalam keadaan setengah sadar. Oh, sempat bereaksi juga. Iya, setelah disuntik itu. Seperti ini. Dia ini tahu. Tetapi tidak ada daya upaya seperti itu. Jadi lemes badannya ya? Seluruh badan lemes seperti itu kan. Nah, dan pada saat dia merasakan itu bahwa ini kan sofa. Nah, dokter itu di depan sofa seperti ini dasar pengakuan klien kita ini depan. Nah, langsung memasukkan kepalanya ini musel-musel seperti itu di payudara. Seperti itu kan. Berarti sudah benar-benar naik benar itu. Jadi pada saat klien kita ini mencoba untuk membuka mata, kan? Dia melihat oknum dokter tersebut di samping beliau, sudah duduk di samping beliau kan. Oke, Bung Feby sudah pernah ketemu melihat dokternya? Belum. Tapi sebagai tim PH juga sampai saat ini belum. Oh belum ya? Belum melihat seperti apa? Belum. Justru kami tahu dari media-media kan. Nah itu pun tidak jelas seperti itu. Itu umurnya berapa sih kira-kira? Umur yang pelaku? Kalau berdasarkan pengakuan dari klien kita itu kisaran mungkin. Kisaran 35, 33 atau seperti itu. Masih tinggi nafsunya ya? Jadi mungkin ya. Sedikit ditambahkan, ketika klien kita sadar, lihat, tapi dengan kondisi lemas, itu oknum dokter itu sudah mengeluarkan kemaluannya. Celana itu sudah turun. Ya, benar. Kemaluannya sudah dikeluarkan dan posisi sudah ereksi kan. Sudah siap gitu ya? Ya. Entah mau diapain kita tidak tahu kan. Dengan kondisi itu sudah dibaca bawa apa gitu ya pelakunya ya? Kemudian kita bertanya kan, dengan kondisi shock dia bertanya, mau ngapain dok katanya. Langsung dokternya bingung kan, langsung ditariknya celana. Lantas dia keluar ruangan. Akhirnya kembali lagi. Sudah merasa terjebak seperti itu, langsung tiba-tiba dia keluar seperti itu. Nah, ini kemudian ada bantahan Bung Feby, Bung Randy. Boleh. Ya, ada bantahan dari pengacara tersangka bahwa kondisi itu sebenarnya tidak benar. Karena belum ada bukti-bukti yang bisa menguatkan bahwa tersangka itu adalah pelaku pelecehan. Bagaimana pandangan Bung Feby atau Bung Randy? Jadi seperti ini. Ya boleh-boleh saja. Hak dari dari terlapor untuk membantah. Karena kan praduga tidak bersalah kita junjung tinggi. Kan? Artinya seperti ini. Kalau dia membantah, ya hak beliau. Tapi kami memiliki bukti-bukti juga dan telah dikeluarkan oleh Polda Sumsel. Artinya hasil dari bukti-bukti kita, contoh bukti visum dengan adanya luka lecet di payudara sebelah kanan, itu kan ada luka lecet itu Bu. Ada luka lecet di bagian payudara sebelah kanan, seperti itu, dan ada juga bekas suntikan di tangan. Sebagai bukti itu waktu itu kita visum setelah pelaku itu terjadi. Langsung waktu hari itu ya. Pukul kisaran pukul 1 sampai jam 2 malam kita langsung visum. Itu terjadinya bulan Desember 2023. Iya, akhir Desember kurang lebih. Oke. Waktu itu dengan maunya Natal, tahun baru. Korban lagi hamil ya? Iya. Seperti itu. Itu kan sungguh kelewatan bagi kami kan. Korban lagi hamil seperti itu kan, diiming-imingi yang luar biasa.
Nah, kami juga meminta untuk kepada masyarakat untuk memantau kasus ini. Bung Febri, Bung Randy, maaf ini, apakah si pelaku tersangka tadi? Bukan, sekarang statusnya belum tersangka. Belum. Oknum, Ya, terlapor tadi. Itu waktu mengeluarkan kemaluannya, itu tidak apa-apa atau gimana? Belum sempat melakukan apa-apa kan? Ya karena mungkin begini, dilindungi sama Tuhan juga kan. Tapi bagian atas dari tubuh korban sudah mulai digrepe-grepe, sudah dilecehkan oleh oknum tersebut. Ya, paling tidak dibuka gitu ya. Tapi kita karena kondisi dia setengah sadar kan, korban setengah sadar, kita tidak tahu entah kemaluan daripada oknum dokter itu sudah diapakan ke korban, kita tidak tahu. Tapi kondisi pakaian bawah korban masih kondisi baik kan. Oke, masih tertutup ya. Masih tertutup. Tapi yang bagian atas sudah terbuka. Sudah terangkat, apa? Bahasanya tersingkap. Ya, artinya sudah batas dada. Karena alhamdulillah mungkin doa dari jabang bayi juga masih melindungi beliau. Iya. Sampai hari ini bagaimana prosesnya? Sampai hari ini prosesnya proses penyelidikan dari hasil gelar perkara bahwa terus ini naik sidik. Artinya kan kita sudah memiliki alat bukti, tinggal kita berharap kepada Polda Sumsel untuk segera untuk menetapkan tersangka terhadap yang kita lapor. Oke, ini dokter yang bertugas di salah satu rumah sakit swasta di Palembang. Sebenarnya kita koreksi dikit, bukan dokter di Palembang, tapi itu sebenarnya masuk ke Banyuasin. Oh, di Banyuasin. Benar, berbatasan dengan Palembang. Iya, Jakabaring. Jakabaring kan masuk. Iya. Rumah sakit swasta yang ada di Jakabaring ya. Oke. Jadi masuknya Banyuasin. Banyuasin sebenarnya ya. Dokter ini dokter di rumah sakit tersebut sebelum dipecat. Jadi pada saat malam kejadian, berdasarkan keterangan dari pihak rumah sakit, pagi langsung dipecat. Seperti itu. Berarti rumah sakit akhirnya tahu bahwa dokter ini melakukan artinya kan perilaku seperti ini. Kalau dipecat oleh rumah sakit kan artinya rumah sakit pun tahu. Ada keyakinan. Nggak mungkin pihak rumah sakit tiba-tiba memecat kalau seandainya rumah sakit tidak punya keyakinan itu. Bukan, kalau dari Bung Febri, Bung Randy, tahu tidak perilaku dokter ini seperti apa? Oknum ini? Kita tidak Secara mengetahui. pribadi kita tidak mengetahui, tapi sampai dengan semalam saya lihat di sosial media, menurut keterangan dari pengacara yang mendampingi pihak dokter tersebut, dia mengatakan kondisinya baik-baik saja dan tidak akan menyatakan permintaan maaf. Tidak merasa bersalah. Meskipun rumah sakit ini juga bahkan Ikatan Dokter Indonesia katanya memecat dia. Itu belum kita ketahui. Jadi begini, rumah sakit ini kan ada dua, ya kan? Ada yang di Jakabaring, ada juga yang di Palembang. Ada yang ada juga di Palembang. Kedua rumah sakit itu sudah dipecat. Satu grup. Kalau dari IDI dari sendiri sama MKEK itu Majelis Kode Etik Kedokteran kita belum mengetahui. Kemarin statement terakhir salah satu dari pejabat MKEK itu mengatakan tidak akan membela orang yang salah. Seperti itu. Jadi saya berpandangan MKEK menghormati proses hukum ini. Tidak akan membela orang yang salah, berarti secara dialektikalnya dia salah berarti dokternya? Bukan, dalam artian seperti ini. Maksud dari pejabat dari Majelis Etik Kedokteran itu mungkin apabila memang terbukti tidak akan dilindungi. Meskipun katanya sudah dipecat katanya dari IDI. Dari rumah sakit sudah dipecat. Di rumah sakitnya dipecat juga sudah. Jadi kedua rumah sakit tempat beliau berdinas di rumah sakit grup yang sama itu sudah dipecat. Sebenarnya kan yang sedang berobat ini suami si korban. Kok tiba-tiba istrinya yang mau diobatin? Makanya itu yang kita bingung kan. Karena berdasarkan undang-undang kesehatan juga salah. Tidak dibenarkan seperti itu kan. Tidak ada yang namanya bukan pasien tapi disuntik. Walaupun berdasarkan argumen dari kuasa hukum terlapor bahwa itu permintaan dari suami korban. Yang argumennya katanya suaminya sakit.
Ya suaminya itu kan apa namanya operasi cangkupen, ya kan. Nah katanya sebelum itu ada permintaan dari suami korban dan kami tanya kepada suami korban ada tidak seperti itu. Suami korban menyampaikan kepada kami, mana ada suami yang mau istrinya dibius. Padahal tidak dalam kondisi apa-apa ya. Dalam kondisi apa-apa. Apapun alasannya, kalau seandainya ini vitamin apa ya sekarang yang bisa buat pusing dan tidak sadarkan diri? Ya, vitamin apa? Itu kan artinya kan sudah ada niat, ya kan? Sudah ada niat, artinya niatnya sudah tidak baik. Contoh dengan menyuruh perawat keluar, ya kan? Berdasarkan SOP, apakah boleh perawat itu keluar? Harusnya tidak ya, harus melihat ya. Didampingi satu perawat, ya kan? Kalau ada dokter yang sedang merawat. Itu pun diakui oleh kuasa hukum terlapor, ya kan? Pada saat kami live di TV One kemarin, pada saat live di TV One itu beliau menyampaikan bahwa dengan argumen beliau bahwa salah satu rumah sakit tersebut memang kekurangan perawat, makanya dokternya mempersilahkan perawat itu keluar. Kan tidak masuk akal secara logika. Kan seperti itu. Artinya sudah ada niat. Ada niat dari si tersangka ini seperti itu akan melakukan suruh perawat keluar, ya, menyuntikkan yang bukan pasien. Itu kan sudah salah berdasarkan kode etik, berdasarkan undang-undang kesehatan sudah tidak benar. Masih berkomunikasi dengan korban tentu saja. Kapan? Bung Febri. Dengan korban masih ya. Selalu berkomunikasi. Kita tim kuasa hukum selalu berkomunikasi dengan korban dan mengingatkan korban untuk kuat, ya kan, jaga kesehatan, jaga kondisi janin, ya kan. Sudah itu kita semangati, jangan pernah takut untuk mengungkapkan kebenaran. Oke. Artinya si oknum tadi, si dokter tadi, mungkin sering melakukan hal yang sama ya. Ada kemungkinan seperti itu. Ada enggak laporan-laporan dari luar misalnya? Berani ini ya, karena bukan apa. Kalau berdasarkan pantauan kita di media sosial, itu banyak nih. Ada yang komen ya, komen-komen ya terkait dengan kejadian ini. Seperti itu kan. Tapi kita tidak berani karena kita tidak tahu siapa itu. Tapi menurut kami tapi ada cuitan seperti itu ya di komen ya. Dan kami selaku PH sebagai pengacara kami membuka gitu kan, membuka aduan kepada masyarakat apabila memang ada, terlepas dari oknum dokter ini atau dari tenaga kesehatan yang lain, ya kan, melakukan perbuatan asusila yang sama, ya kan, jangan sungkan-sungkan untuk mengadu ke kami sebagai lawyer, gitu kan. Kami akan bantu dan kami akan dampingi, menyelamatkan banyak orang juga ya. Kalau tidak seperti ini, kami takutkan akan banyak korban-korban selanjutnya, ya kan. Sudah itu kami sampaikan bahwa korban kami ini bukan orang yang memiliki kepentingan terhadap ini, ya kan? Karena berdasarkan dari pantauan kami di media sosial, banyak mengatakan bahwa korban ini ada kepentingan apa? Kok korban pelecehan mau kepentingan apa? Yang pertama, beliau bukan orang yang berada. Kita membantu beliau itu pure, artinya benar-benar dengan bantuan hukum gratis. Ya, kita dampingi sampai semaksimal mungkin kita, apapun tantangannya, apapun tekanannya, kita akan tetap. Nah, makanya kita kepada masyarakat Sumatera Selatan, jangan takut untuk bersuara kalau memang benar. Kalau ada kondisi-kondisi yang kira-kira membuat kita menjadi terhina segala macam itu ya. Takut gitu kan. Kita yakin dan percaya bahwa proses hukum, apalagi Polda Sumsel, saya rasa masih memiliki keintegritasan itu, ya kan? Masih ada harapan untuk hukum di Indonesia. Siap-siap, alhamdulillah seperti ini ya. Kayaknya masih ada harapan. Artinya hukum masih menjadi hal utama untuk ditegakkan. Yang terakhir nih, yang terakhir ya, sebentar masih banyak yang ngomongnya. Kita ngobrol lagi. Saya juga merasa sangat prihatin sekali dengan kondisi seperti kok ada dokter yang pendidikannya tinggi misalnya, yang sudah mengeluarkan duit banyak untuk sekolah, tiba-tiba melakukan pelecehan misalnya. Kalau kondisi ini ada yang salah tidak? Kalau melihatnya, Bung Febri? Kalau salah pasti salah.
Karena contoh kita sebagai masyarakat, ya kan, kita sangat percaya dengan dokter-dokter yang ada di Indonesia, ya kan? Karena kepercayaan kita itu mereka sudah disumpah dan berdasarkan kode etik mereka, ya kan, mereka itu melindungi, bukan melakukan kejahatan atau apalagi tindakan pidana, ya kan? Artinya ini sudah perilaku menyimpang, pidana murni yang dilakukan oleh oknum dokter tersebut, seperti itu. Bukan kode etik kan? Iya, bukan perilaku. Iya, sudah pidana, sudah di atas dari pelanggaran kode etik. Benar. Biasanya kalau mau dari dokter itu ada tesnya dulu ya? Iya, benar. Jadi kalau pengetahuan kita, karena kita bukan dokter ya, arti dia ini kan ada lulus jadi sarjana kedokteran dulu, koas, ya kan? Sudah itu mereka praktek koas di rumah sakit, baru bisa diangkat menjadi seorang dokter. Bukan dokter umum, belum ke dokter ortopedinya. Ini spesialis ortopedi ini ya? Iya, benar. Dokter spesialis ortopedi di salah satu rumah sakit. Mungkin salah tes kali ya? Salah tes. Bisa jadi. mungkin perlu kita rekomendasikan kalau untuk dokter-dokter di jenjang yang lebih tinggi seperti itu harus ada tes psikologi, biar kelihatan psikologi mentalnya benar atau tidak. Tes kejiwaan juga. Sampai hal-hal seperti ini kan kita miris kan, jadi kok bisa ada oknum dokter yang berpendidikan tinggi, jarang-jarang orang bisa kuliah dokter. Apalagi sampai spesialis gitu. Ortopedi itu nggak ada Pak di Palembang. Oh, berarti dia lulusan dari luar ya? Luar, karena kalau di sini nggak ada. Dari Pulau Jawa. Gitu ya? Banyak Pulau Jawa. Umurnya masih sangat muda sekali, 30-an. Masih sangat muda. Benar. Berarti baru seumuran siapa ya? Suruh aku lewat. Akunya yang lewat. Masih sangat muda dokternya. Saya yakin mudah sekali. Kalau melihat hal-hal yang agak melangsang itu mungkin langsung bangkit lalu dia untuk maaf. Ini yang dilecehkan perempuan ya? Iya, yang lagi ibu muda lagi hamil, umurnya baru 22, 23 begitu sekarang ya? Masih sangat muda berarti. Mungkin kalau kuliah baru tamat kuliah S1-nya. Kalau pastinya. Kebetulan ya korban ini tidak kuliah kan, jadi pendidikannya sekolah menengah atas saja, suaminya pun demikian, taraf ekonominya pun boleh dikatakan biasa saja, boleh dikatakan hampir di bawah garis kemiskinan. Itu jadi kalau dibilang untuk cari nama untuk apa Pak? Oke. Kondisi sekarang pun sangat tertekan dan malu kan, apalagi ketika ada yang komen yang mengetahui identitas, itu si Anu, itu sangat tertekan. Sangat disayangkan ketika ada yang membuka identitas daripada korban ya. Cuman kita kan nggak bisa membatasi komenan dan postingan liar seperti itu. Oke, yang terakhir, kira-kira apa sih harapan Bung Febri, Bung Randy dengan kondisi seperti ini setelah kita melakukan harapan kita pendampingan hukum? Silakan Bung Febri. Harapan kita segera tetapkan sebagai tersangka. Oke, kita mendorong untuk ditetapkan sebagai tersangka. Kita ikuti prosesnya, apa yang proses di Polda Sumsel, terutama unit PPA Polda Sumsel. Kita percaya proses dan kita berharap Polda Sumsel akan segera menetapkan terlapor sebagai tersangka. Kalau dari kondisi bukti yang kita serahkan, kita utamakan itu sudah kemungkinan akan jadi tersangka. Karena dalam Undang-Undang Nomor 22 itu sebenarnya dengan satu bukti dan saksi. Bukti sudah kita lampirkan, bahkan hasil visum yang sudah disampaikan kemarin oleh Dirreskrim Polda Sumsel, ya kan, bahwa benar adanya, ya kan, terdapat luka lecet di bagian dada, bagian payudara dan bekas suntik, ya kan, itu sudah ada, dan CCTV itu bisa menjelaskan kejadian tersebut, ya kan, pada saat dia keluar itu masih dalam keadaan sempoyongan seperti itu kan. Sudah ada, sudah itu 9 saksi yang sudah diperiksa itu menyatakan memang benar adanya. Dan artinya memang benar adanya, perawat menyatakan memang beliau disuruh keluar segala macam, itu sama.
dan kemudian kita laporkan. Oke. Dan kita dengan bukti-bukti tersebut kita yakin dan percaya bahwa status terlapor ini akan menjadi tersangka. Oke. Ada keyakinan besar seperti itu. Ya, kami kita punya target dia tidak lagi menjadi dokter yang bertugas. Ya, jadi target kita tidak mau, sebenarnya kita tidak ada namanya target-target. Iya. Tapi kita minta penegakan hukum yang benar, ya kan? Siapapun yang salah, siapapun yang melakukan tindak pidana kekerasan, terutama kekerasan seksual, ya itu harus dihukum dan kita minta diberhentikan. Oke, siap. Bung Andi, Ya. terima kasih sudah datang ke sini buru-buru tadi ya. Ya, buru-buru. Repot ya. Bung Febriansa, semoga sukses untuk kasus ini dan kasus-kasus yang lain. Siap, terima kasih. Tambahan sedikit. Silakan, Bung Freddy. Ya. Mau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Polda, kepada Kapolda Sumsel, kepada terutama unit 4 PBA itu yang benar-benar bekerja keras. Ketika kami pertama kali mendampingi korban itu, bahkan hari Sabtu pun mereka Sabtu bekerja. Minggu itu Paling libur ya. Kami sangat apresiasi karena dikhawatirkan kemarin kami berpandangan bahwa takutnya obat yang ada dalam disuntikan itu hilang kan. Jadi sangat kami apresiasi kerja keras dari unit 4 PBA Polda Sumsel. Dan tambahan sedikit, silakan. Terima kasih juga kepada unsur pimpinan daerah, terutama PJ Gubernur, ya, PJ Wali Kota, juga yang telah mengawal kasus ini, ya. Sudah itu DPRD Sumsel. Oh, banyak berempati ya. Berempati terhadap kasus ini, dan juga seluruh masyarakat Sumsel dan seluruh masyarakat Indonesia yang tolong tetap kawal kasus ini. Oke, mudah-mudahan berhasil semuanya. Ya. Oke, terima kasih Bung Randy, Bung Febri, sukses untuk kasus-kasus hukum yang lain juga. Terima kasih sahabat Detik Sumsel dari studio Detik Sumsel Palembang. Saya dari Sarkowi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.